وعلى آله وصحبه وذريته وجميع المسلمين والمؤمنين. لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين. Kata setengah ulama, arti menghinakan itu bahwa ia beriktikad barang yang selain Allah itu tak dapat memberikan manfaat dan menolakkan mudarat. Kata Syekh Asy-Syahrawandi di dalam kitabnya Awariful Ma'arif, adab itu ialah membersihkan diri zahir dan batin. Maka apabila ia telah bersih, jadilah ia orang ahli tasawuf yang beradab. Dan tidak sempurna adab seseorang itu melainkan dengan menyempurnakan kemuliaan budi dan akhlaknya. Jadi arti orang yang bertasawuf itu berakhlak zahir dan batin, beradab zahir dan batin. Zahirnya beradab, batinnya beradab. Zahirnya nampak kelakuan kita sehari-hari, beradab, panderan beradab, pergaulan beradab, tingkah laku kita beradab. Itu orang bertasawuf. Ada istilahnya montong aja nama pander ronda bertasawuf ada. Bukan andaknya tasawuf itu dimontong aja, tapi di anggota iya juga. Namun pandirnya aja bertasawuf, gawiannya ada, pengaruhnya tarawuk. Dan orang yang bertasawuf itu kadang mesti jalannya bertunduk aja, teranjah yang listrik kena. Dan mesti orang bertasawuf itu jalan nunduk aja, jaga mata nih kisahnya lah, supaya ada ta'itihi bibinian, jalan tunduk aja, teranjah orang. Tetap ayat kiri kanan dia kan, pinandu aja juga, nang bungas lawan ada bungas pinandu aja, itu kadang menunduk ada. Maksud nang menjaga penglihatan itu maksudnya tak lihat. Nah itu rezeki. Bila melihat angka dua kalinya dosa. Namun tak lihat apa-apa. Ada manusia pun kata kawa melihat pasti ya kalau berjalan, apalagi berbicara, nah, apalagi kendaraan, karena kawa tuh amun kada di tulis kiri kanan ya Allah muka belakang
pasti. Nah, tapi begitu kita talihat, nah ini bahasanya tak, ya Allah, talihat, jangan lagi membuli kita. Nang membuli kita itu nang dosa kita. Begitu tuh. Jalan di pasar Wadai, naik Wadai kita nyaman, sudah asal itu kan. Bahaya memiliki lagi. Kita baliuran ya Allah. Naik Wadai kita nyaman. Jadi akhlaknya mata. Nah ini kita sesudah ini banyak ya. Nah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga muntuk. Ini setelah namanya kita tasawuf ya Allah. Akhlak. Tasawuf itu adalah akhlak atau budi pekerti. Batin kita pulang. Itu batin kita nih. Jangan hendak ria, jangan hendak sombong, jangan hendak takabur. Nah, pengaruhnya tuh seorang aja nang alimnya, seorang aja nang pamintarnya di kampung di kadada nang lain pada unda nang alim. Buatnya tuh saluang batang beradaan. Saluang batang unda di pangkai. Pokoknya unda ini bila kadada apa? Alih kada nang mimpin tahlilnya. Bila unda di kadada kada sembahyang, apa orang mau harapnya benar. Kenyataannya juga harus disambat ya Allah. Ya kayak itu bang, bilanya di kampung itu ada, nang pahakonan, nang lain itu begilo orang. Saya terang begilo, ya lah. Ya sini gawilan sini gawilan. Tak gawilan sedikitnya maju sini, apalagi ada masjid umpamanya, khatibnya ada, khatib ada naik. Nah gawil orang sedikit aja naik kami sini. So gawilan di orang tak. Padahal orang malah menghormati benar ya Allah sih Tuhan sedikit. Banyak yang lain yang alim, ada orang ada takwa ya Allah. Kalau pandai bangun. Jadi kita apa istilahnya itulah. Disuruh orang kita dasar bujur orang lepas istilah menyuruh. Bahan lain dulu, nang lain dulu, nang lain dulu. Mengsurang terus dulu orang. Ada nang lainnya kenapa mau kejadian? Namun kayak itu sini nah iya. Kalau ada sini nang lainnya, kita sini mengguru no mana kau terus. Nah, itu perlu tuh. Itu perlu mawas diri itu perlu lah ditampil di masyarakat tuh. Dituhakan orang. Bujur kan dituhakan orang. Udah satu hak umur ya Allah. Tuhan akan naik. Maksudnya itu kan umur andong aja. Tapi ini ilmu lebih tertinggi pada orang. Kisahnya itulah. Kita tahu bang ya Allah. Nah ilmu itu kada kau diukur, kada kau diukur ya. Ilmu itu kada kau diukur. Biar orang itu nama ngajinya tuh lawas, kader maut situ. Tapi mengguring aja. Ya kan? Nah, mengguring aja orang baca kita. Guring aja umpamanya di pondok. Nah di pondok lah. Pondok itu dasar bujur ya. Setannya banyak benar. Hanya kan Al-Fatihah aja gurunya. Qala al-musannif rahimah. Iya sudah. Unggutan tuh anak-anak. Dia kerja. Oh. Dia boleh 4 tahun, 5 tahun boleh. Wah. Patajak tetelang di muka ya Allah. Apa di muka di ujung apa tah misalnya kan muka LC ya Allah. LC Mesir ya Allah. Nah, LC atau Madinah. Oh habis jadinya. Lulusan di Madinah yang bangga, biar bisa anaknya. Kirim kuliah ke Madinah sih tau kah, bulikannya arau, bah hancur kubah sih deh, kubah hancur, mimbar hancur, ganti aja lawan nang apa pohon nyor, tapi pohon nyor aja jangan tapi tentang kurma aja jangan ini manusia kepintaran ya Allah, kalau pintar. Terus kada usah pakai mimbar, pakai pedium aja. Wah ya. Ini
kita salah ya orang anak pemimbar nangaran kan baca syair dan khatibul mimbar ya kalau apabila khatib naik atas mimbar maka dia menaiklah orang ke atas podium menaik khutbah menaik itu tuh jadi dipahami ya bahasa Arab itu lah syair itu naik enggak 1, 2, 3 ya kalau atau syair tapi mau nyampe podium kan ada istilahnya syahidat yang nah gitu lah sekolah tinggi ya malah sekolah tinggi tapi ada pas lawan orang tua tenang orang tua bang desanya ya malah Ahlussunnah wal Jamaah atau orang tua ya malah jadi batin kita ini harus jaga ya. Jangan hendak perasaan menjadi bawa alim asal seorang aja pintar asal seorang aja tukang doa asal seorang aja padahal banyak lagi orang yang fasih ada seorang cuma orang indah beneran ini orang dari itu kenyamanan sudah nih nangaran si tenang tukang pimpin si dinai dulu nah itu tuh nah ada orang yang lain tuh lah jadi nah anoli ada pulang nang tuha ada ijabian gitu namun pian kada sanggup lagi hanya kami nang anom nih nah gitu tuh tapi nang Tuhan memberikan kesempatan lawan anom dengan rasa tawadu ya dengan rasa tawadu sejak gua nikah pulang nang lah nak lah gua nikah pulang ini kayak ini satu hak benar sudah nah jadi amonnya harus kita kada ada lagi generasi di kampung nih nang mana harus akan sejak gua nikah ya kayak di belakang aja. Nah itu orang alim Tuhan tapi berisi ilmu batin tasawuf kan sombong ya Allah alim sih alim dasar bener alim sih memberikan kesempatan orang maka apabila ia telah bersih jadilah ia orang yang ahli tasawuf jadi bersih zahir bersih batin nah kita masuk pakaian lah zahirnya termasuk pakaian orang bertasawuf itu pakaian bersih dan katujuh nang putih itu apalagi orang sembahnya berjamaah itu memang dianjurkan ke masjid ke langgar berjamaah itu nang putih jadi nang kada putih kada boleh lah boleh ya Allah boleh jangan apa tapi nang alangkah bagusnya putih mulus tanpa ada gambar. Karena di belakang melihat ya malam Allah Jokowi ini. Nah itu tulisan di muka di sini di belakang. Apalagi gambarnya I love you nih. Nah I love you panas aku lagi tahan nih. Apa tuh? Nang kata kembali lagi. No opor apa? Ada kita ada bisa juga membaca mereka. Tulisan nama itu tak maulah orang ada musuh lah tulisan nama itu ini baju mulus saja umpamanya karena mau hijau mulus saja lah putih mulus saja kampang emang ada kampang pakai kan bapak jual kan bisa jual sama orang maju di belakang nah ya sudah bisa di belakang bawah jangan beda miti ya Allah tunduk pernah dan tidak sempurna adab seseorang melainkan dengan menyempurnakan kemuliaan budi pekerti. Jadi orang itu bilang ibadah hamba adab, amun budi pekertinya belum sempurna lagi, belum bertasawuf itu maksudnya. Kalau budi pekerti belum sempurna, itu dahanu bakal lakuan baik, dahanu kada, nah itu harus sempurna marahnya. Laulal adab fahuwad. Kalau ada adab seseorang itu maka seperti binatang. Binatang beradab lah ada binatang itu apa ngarannya silaturahmi ada binatang ya apa silaturahmi itu manusia aja. Isla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmala
fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi. Fatataba'anna wa tabi'an la ta'dila. Karena tak ada dalil atas jalan kepada Tuhan melainkan mengikuti Rasul yang disempurnakan, mengikuti pekerjaannya dan akhlak budi pekertinya. Maka pelajarilah perkara tersebut dan janganlah engkau berpaling daripadanya. Siapa nang kita ikut Rasulullah Allah. Nang kita ikut nih akhlaknya siapa? Nang kita turuti, kita ikuti, kita tauladani siapa? Rasulullah. Lihat deh kelakuan Rasulullah. Kelakuan Rasulullah itu kayak apa? Turatan sembahyang Rasulullah telah turatan sembahyang sujud diandaki oleh orang nang jahil nang musuh sidin kotoran unta digulu sidin rakan sujud. Karena mau bangun sih deh, par unta nang unta tuh siapa nih? Paruknya diambil, kotoran unta diantak di guduk Rasulullah. Nang lainnya kalau ada mampir, coba kan mampir, hendak di apa? Ambil anu yang banderanya, menolongi. Siapa yang menolongi? Siapa yang mangkat? Awas. Nah itu orang kafir Quraisy. Kan mawalinya. Siapa yang turun, yang ambil, yang mengangkat anak? Siapa anak sini? Fatimah. Yang mengangkat kotoran unta ini. Jadi Rasulullah kan mau bangkit sujud karena kotoran unta di hulu banda barat kota. Unta gak Allah. Karena mau bangkit daripada sujud. Yang lain tidak boleh mengangkat. Siapa yang turun? Fatimah yang mengangkat. Nah karena anak ada banyak. Nah Rasulullah diangkat. Lalu Fatimah ini berkata, ya Rasulullah setelah selesai sembahyang, ya Rasulullah, sampeyan ini Rasul, sampeyan ini Nabi, doa kabul itu suruh gunung apa gunung Uhud tuh nah, suruh malaikat tawakan ke kampung Banda tuh renai. Kata aja Rasulullah, biar aja. Dia kalau tahu aku ini Rasulullah. Ini kalau tahu aku ini Rasulullah. Tuhannya tuh kalau tahu bahwa aku ini Rasulullah. Ya kan? Hijrah kalau kata ayat, kada terima, dilimpari orang tak pulang. Berkata pulang Jibril, Rasulullah perintahkan kami ini perintahkan malaikat untuk mengangkat sebuah gunung, kami hamputakan ke kampung buahnya itu. Matian nambuhannya itu. Kada ya Rasulullah, kada. Buahnya kada tahu aku ini Rasul. Buahnya kada tahu. Jangannya tahu, buahnya ada harapan berbuat semacam ini. Kada, berusaha. Kada ada dendam Rasulullah. Kada ada syarif. Ya, kada membalas. Itulah budi pekerti Rasulullah. Nah, pantas bang kita turuti ya kan? Pantas kita turuti kayak itu kelakuan. Menolong lah bang, ada harapan membalas itu bang. Ulun ya Allah. Ada nawak umpamanya lawan tahi. Bah, begana tu bang dulu. Amun gak menampar, bemamai barang. Bang, ya, suruh gak sabar ya Allah. Hati gak sabar. Rasulullah itu luar biasa sudah. Tasawufnya batin luar biasa. Jadi melatih kita ini lah melatih sabar gitu lah. Kita ini melatih sabar ya puasa tuh. Kita ini melatih sabar ya puasa tuh. Yang Allah halal aja di rumah tuh makanan pian tuh di rumah sisa-sisa nang buka sisa sahurnya halal aja lah. Ya kan? Tang hari padi parot lapar pian melihat itu lah kayak apa? Yang ada sabar tuh nah hantuk pak. Ya kan? Yang harus sabar. Nah itu. Jadi menjalankan perintah Allah itu perlu sabar. Sabar, kaidahnya. Jadi jangan siapa lagi nang ditinggi kada ada juga. Bini kada ada, anak kada ada, seorang itu lagi. Hantuk. Wah, ini malaikat berapa? Ikam hantuk nang ngintuk. Itu halal, namun ikam juga halal, bandanya halal, tapi ikam bawa puasa. Kan puasa.
Kata kawan dulu, sabar aja, kena ada aja waktunya berbuka. Tuh, malaikat. Jadi setan sama malaikat ini pakalahi terus. Jadi dia setan lawan, balas juga. Balas. Jadi dia malaikat yang baik. Kerusakan. Ngapa balas-balasan? Karena ada saya selesainya. Balas. Jadi setan ya setan gengsi nyawa. Tangan ganal aja, penggalang ganal, tampar. Jadi dia malaikat berusaha mengalah aja. Mengalah itu belum tentu lagi kan apa ngarannya pengacut. Orang mengalah itu belum tentu pengacut lagi. Nah, jadi berlawanannya dua itu dalam hati. Jangan nyampe ilmu itu digambarkannya adalah bentuk setan kayak ini, untuk malaikat bisa kayak ini, film itu. Ya Allah, was-was itu. Dahulu telah disebutkan tiap-tiap orang yang saleh, orang yang menuju kepada Allah itu saleh. Nah, jalannya itu suluk. Kalau saleh ini orangnya. Orang yang saleh itu hendaklah ia memelihara dan mengerjakan yang sunat-sunat sudah sabar semalam ya. Yang sunat-sunat itu banyak ya. Bila orang itu kawan mengerjakan yang sunat-sunat itu ngarannya orang bertarikat. Tarikat telah sunat-sunat, puasa sunat ya kan. Katujuh manggawi nang sunat, sedekah sunat, puasa sunat, sembahyang sunat, nah itu tarikat. Ya kan. Ini kita. Amun nang wajib itu kan ada sambat tarikat. Nang wajib itu bukan tarikat, itu sudah wajib, dasar kewajiban kita. Nang ngaran tarekat itu nang sunat-sunat. Bila kita kawa mengerjakan nang sunat-sunat itu lebih daripada orang lain, tapi didasari dengan apa tadi? Dengan tawadu. Ya, nah tawadu. Harap ke orang puasa Senin Kamis. Tapi sini nggak ada ibadah ya orang pada Senin Kamis puasa. Bersedekah banyak pada orang. Padahal sini orang lebih aja ekonominya pada orang sama aja. Tapi aneh sih dan bersedekah lama banyaknya malam. Tahajud sih saban malam, ya kan? Sembahyang duha sih saban hari, sebelum tulak ke gawian, ya kan? Ba'diyahnya, qabliyahnya gawi sih terus. Nang ada ba'diyah, nang ada qabliyah. Rawatib dikerjakan terus. Gitu. Manahani pandai mengada baik, sanggup sih itu. Perbuatan mengada bagus, sanggup sih itu. Nah ini disebut orang yang saleh, orang yang menuju kepada Allah. Tapi mau ada amalan khusus itu kada kawa kita kalau kada berguru bastilah. Nah itu ngaranya disebut thariqah. Tarekat ini berguru istilah kita mengambil jasa basanat, kan sembarangan ya. Tarekat Naqsabandi harus basanat gitu. Ada zikir hawajakannya. Tarekat Samani ada zikir hawajakannya. Ya, Qadiriyah ada. Mengurus kompol itu kan Samania lawan Qadiriyah digabung sini. Tarekat Sajaliyah, tarekat Tijani itu sangat beratan, ijazah beratan itu kada kawan sebab ampun orang khusus itu jalan orang khusus kita ikuti hati-hati. Bila kita kada dasar wujud dibimbing orang nang maulah jalan nang itu kada kawan kita ngambil jalan orang lain, jalan umum. Kalau jalan umum kan harus sampai jasa, kenapa Pak? Itu dikira sana anak kita kata halil itu, nah itu jalan umum barangnya. Ya, ada perlu bayar jasahan itu. Cuma kita bayar jasa sekali aja lah. Nang dikira nang 3 kali itu aja kita bayar jasa. Bila sudah dikira 3 kali itu, artinya 3 kali yang dilajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu. Dikira 3 kali aja. Jadi ya Rasulullah, Sayyidina Ali ikuti aku zikir 3 kali, pejamkan mata. Nah jadi orang berzikir 3 kali itu pejamkan mata.
La ilaha illallah. Terjemahan mata itu asal dari Rasulullah. Lalu dari ulama ditambah, ada yang 100, ada yang 1000. Bagi dengan batinnya, jadi kuat adanya teman. Nah, ya padahal dari Rasulullah tuh 3 kali aja. Ramadan berhabis dah kalau karena perpuasaan hari raya kita nah puasaan namanya hari raya. Jadi juga hanya hari raya perang, hari raya perang, ya, parak hari raya. Ini pakai setan sudah parak nih, paketan talinya nih. Ini setan paketan talinya nih. Pakai lambaran sudah nanya enggak? Jangan buat tali nang itu pakai lambaran sudah nanya enggak? Hanya pakai kencang, pakai kuat gagahnya itu pakai raya. Pakai raya. Nah, siap-siap baik kita. Menghadapi setan di malam hari raya bergentayangan nih. Setan di malam hari raya bergentayangan. Hati-hati. Makanya malam hari raya itu makruhnya disangatkan lah. Makruhnya disangatkan bergaul lawan bini. Jangan hati-hati. Makruhnya luar biasa, makruhnya kata haram enggak ada, cuma makruhnya bersangatan bergaul lawan bini. Katakan dia ya Allah. Setan itu berkeliaran di malam hari raya, 2 hari raya itu keliarannya. Jangan sama. Bacaan aja, jujur aja bacaan tapi ngaruh setan berhampur. Gimana bacaan? Bacaan Rasulullah itu sangat makruh di malam 2 hari raya. Makanya jangan nikah lah sebelum hari raya. Hari raya itu hafid khutbah juga hanya kada boleh. Ya siapa mana yang kada boleh hafid khutbah nikah? Ya kada boleh hafid khutbah antara khutbah yang pertama loh, yang kedua. Mungkin jawaban hafid khutbah lah. Khutbah Jumat lawan khutbah hari raya aja. Hafid khutbah itu aja. Jujur orang bahari itu nih. Ini khutbah hari raya fitrah, malam hari raya kurban pada hafid khutbah. Jujur Jepang. Cuma yang maksud di situ hafid khutbah itu amun terpaksa ada bapak lah. Jadi hari raya atau hari Jumat. Nah, khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha, terus kena sembahyang Jumat pulang. Nah gitu. Tapi itu bukannya haram, nggak ada haram, saja orang nikah situ, ijab kabul. Gitu. Jadi orang bahari itu memahami kayak itulah. Khutbah hari raya fitrah lawan hari raya kurban itu jangan ada nang anak nikah tuh hafid khutbah. Barang maya Allah. Untuk kau pandri akan pernah ini nilai maya kalau pak nikah pernah Allah. Asal jangan dijual-jual aja, montong bukan untuk Tuhan itu lah. Mau dijual sareki sidin, apalagi di mata sidin dihabui ya Allah. Sareki dijual jangan. Untung sidin mata sidin jangan dihabui. Nah, ya jangan pakai karena ya ngaruh hafid khutbah itu antara dua khutbah ya apa. Di orang bahari gitu bang lah kayak kita terpisah ya. Ngomong kata terpisah hidup, terpisah mati. Bujur benar kita. Bujur. Karena ada salah. Ya, pikiran udah bujur. Enggak terpisah hidup, terpisah mati. Bujur benar ya Allah. Mau lah. Kalau sampai mati, konsidin mayaringi ke dalam situ, tanpa bala ada. Jelaslah bagi kita bahwa orang yang mencintai Allah itu ialah orang yang banyak mengerjakan ibadah sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu pula dia mencintai oleh Tuhannya, dicintai oleh Tuhan. Jadi bila kita mengikuti Rasulullah,
dicintai Allah. Nah, bila kita memang aku cinta Rasulullah, cinta lawan Allah, ikuti Rasulullah. Bila mengaku cinta lawan Allah Ta'ala, kadang mengikuti Rasulullah kepada kata bujur cintanya berarti. Ya Allah, cinta. Cinta itu apa gerang belajar? Cinta itu kan cinta atau cinta ya Allah. Cinta itu cerita indah namun tiada arti. Buat anak-anak adalah bisa benar-benar anak-anak dimolah kata-kata cerita indah namun tiada arti. Oh my. Cinta itu perasaan, ya. Perasaan. Bila nang dicintainya ini berselingkuh, cemburu, nah itu berarti cinta, ya Allah. Gitu. Kan itu juga Allah Taala. Allah ini cinta lawan kita. Nah, ada di dalam hati kita nih. Dalam hati kita nih ada selain Allah, syarik ada Allah. Syarik Allah, nah kayak itu tuh memaham cinta. Nah kita cintai nih berselingkuh umpamanya ya Allah nih. Si A lawan si B. Si B berselingkuh, kita nih mencintai orang itu berselingkuhnya syariklah kita. Syariklah kayak itu juga Allah. Bila kita duakan Allah Ta'ala itu Allah syarik lawan kita. Kenapa Allah cinta lawan kita? Allah cinta. Bila kita duakan Allah ada dunia di hati kita. Nah ini ada dunia di hati kita. Dunia kita cintai, harta kita cintai, syarik Allah. Bila sudah masuk satu cinta yang lain tidak akan masuk lagi ke hati ini. Bila kita mencintai dunia, Allah mencintai dunia tak, mencintai Allah tak akan pinggir. Ada hawa cinta di dua hati ini. Mana mungkin dalam satu hati ada dua cinta? Gitu. Syarik orang diduakan, diselingkuh orang berselingkuh tuh syarik orang. Nah itu Allah, itu juga Allah itu juga syarik Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah diduakan. Nah, makanya begitu kita mengangkat takbiratul ihram tuh buang dulu dunia, buang Allah, buang Allah janda. Bila ada yang lain ya sudah syarik sama Allah. Nah, kita tak. Jangan ada cinta yang lain. Kata Abdullah Al-Mubarak radhiyallahu anhu, siapa-siapa meremehkan adab, siapa-siapa meremehkan adab, artinya apa? Biasa aja ya adab tuh apa juga jangan ada adab indra apa juga. Atau umpamanya ada adab, meremehkan adab ini ada adab. Terbukalah ia daripada mengerjakan yang kata Abdullah Mubarak radhiyallahu anhu, siapa-siapa meremehkan adab, tertegahlah ia daripada mengerjakan yang sunat-sunat. Nah, jadi kita ini meremehkan adab, tertegah kita daripada mengerjakan yang sunat-sunat. Jadi orang itu bila adabnya tinggi, adabnya baik, nah kata juga mengajarkan yang sunat-sunat. Jadi ulun ini sudah maiti, sudah maiti. Orang nang adab nang luar biasa atau bagusnya, ya tidak. Sidin mengerjakan yang sunat-sunat ini luar biasa juga. Tapi gue sekumpul gitu. Udah lahir 7 hari sih. Nah, burdah 7 hari. Puasa Senin Kamis, Masya Allah sudah ada pernah pakai, ya. Bersedekah sidin, Masya Allah luar biasa. Adab sidin luar biasa. Bila orang semacam itu lihat aja amaliyahnya langsung luar biasa juga. Banding lawan kita nih, banding lawan kita. Nah, jarang melakukan sunat-sunat. Kenapa? Kelakuan kita kurang bagus, adat kita kurang bagus. Dan siapa-siapa meringankan yang difardukan, tertegahlah ia daripada mengenal Allah. Siapa-siapa
meringankan, meremehkan, kadang menghiraukan yang diperlukan, tertegahlah ia daripada mengenal Allah. Orang ini kadang mau mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, nah hukumnya wajib. Lihat saja, orang itu tidak akan bisa ma'rifah kepada Allah. Ada orang kawan sembahyang kada, puasa kada, berzakat kada. Nah, lihat saja manusia itulah kada ma'rifah dengan Allah, kada kenal dengan Tuhan. Jangannya kenal, jangannya pinandu dengan Tuhan nih. Maksudnya tuh sifat-sifatnya lah. Pasti orang itu mengerjakan perintah, ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita dengan mengikuti Rasulnya kepada jalan yang benar dan yang diridai. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi kita nih Pak, para hari raya sudah. Jadi ada hadis man shoma yawman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang berpuasa satu hari daripada bulan Ramadan, diampuni baginya, orang berpuasa tadilah ma sesuatu taqaddama yang terdahulu min dzambihi. Nah itu tafsirnya, daripada dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan yang terdahulu. Jadi kita nih puasa sehari diampuni dosa kita, yang kedua diampuni pula, yang ketiga diampuni pula. Jadi kita imbah hari raya itu seperti bayi yang baru dilahirkan, kada berdosa. Fa'idza tamma Ramadan, apabila sempurna Ramadan, tunai ini ia mengajarkan puasa. La yuktabu, tidak ditulis alaihi atasnya zambun, satu dosa pun, ilal haulil akhar, kepada tahun yang akan datang. Nah, jadi puasa ke puasa tahun depan. Jadi Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Bulan Ramadan ke bulan Ramadan tahun kina puasa nih, orangnya puasa lah, kadanya kada puasa kada, maka puasa tahun ini menghapus antara ke puasa yang akan datang dosa kita. Jadi kita meninggal di antara bulan Ramadan tahun kena. Ini kan Ramadan menghapus. Karena Ramadan tahun kita tuh meninggal sama dengan kita meninggal kada berdosa kayak anak-anak lahir. Tapi apabila sempurna puasanya, bila kada sempurna, nah lain. Jadi indikasinya tuh bilanya tunai, tuh bilanya tunai. Nah, bibinian bang jarmin pada tunai, dikabel lah. Bila tetap bila 2 kali Ramadan, nah ya lebih dirham. Ini sudah lewat Ramadan, ke Ramadan yang terludi, kata ada lebih dirham. Puasanya iya, bayar fidyah belum. Jadi maunya ada tahu bayari sebelum Ramadan yang akan datang sampai gitu. Fa'in mata qabla Ramadan, jika mati ya sebelum Ramadan akhir yang akan datang. Ja'a yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat, laisa alaihi dzambun, tidak ada dosa atasnya. Kita nih Ramadan ke Ramadan meninggal sama dengan kita kada berdosa, diampuni jabatan dosa kita, seperti bayi yang baru dilahirkan. Tengah hadis ini, as-saimu idza tarasallat alaihi malaikatu hatta yaqruba. Orang yang berpuasa apabila berbuka, nah itu orang buka lah. Makanya sekitar berbuka tuh 5 menit lagi duduk, 5 menit lagi sampai buka, duduk ya. Hidangan tuh dihadapi, dihadapi hidangan. Berdoa, nah di situ Allah Taala memerintahkan kepada malaikat, malaikat tuh hamba-hambaku nang berpuasa, inya duduk mahadangi, beduk sampai mahadaki apa ngarannya tuh, nah sampai waktu berbuka,
di hadapan makanan. Inya aminahkan malaikatnya inya berdoa tuh. Nah, itu disuruh oleh Allah. Diaminahkan. Jadi kita tuh hendak berbuka, jangan hendak sambat nama baik. Nah, jangan hendak sambat nama baik. Karena diaminahkan oleh malaikat. Jadi baca doa apa? Doanya si Topian. Doa apa aja sudah? Doakan anak, mudahan apa anak yang lain. Dan laki, kenapa umpamanya laki nih? Bagawi murah rezeki gitu mengojek umpamanya lah guber, mudahan dapat rezeki nang banyak gitu. Nang pian senang-senang aja doakan nang baik-baik. Kemudian nang kada senangnya didoakan. Kalau misalnya mudahan laki ku bini pulang aja roba. Harapan biar doakan nang gitu laki. Ya bini ada kisahnya di mana-mana ada bini. Jadinya nyaman bang itu Allah, nyaman disambat. Jadi berdoa. Kenapa ya jadi disuruh berdoa di bulan Ramadan ini banyak? Di bulan lain Pak Allah Ta'ala itu membuka pintu langit dan pintu surga cuma satu waktu aja. Nah, ini harus tahu. Di bulan lain Allah Ta'ala itu membuka pintu langit dan pintu surga cuma satu waktu aja. Ini bisa-bisa kita menggunakan waktu itu. Apabila waktu zuhur itu Allah Ta'ala membuka pintu langit dan pintu surga waktu zuhur aja. Tapi di bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, malam hari raya dibukakan sebulanan pintu langit dan pintu surga dibuka. Di bulan lain cuma satu waktu, yaitu waktu zuhur. Makanya waktu zuhur ini biar dari orang ajan. Nah, biar Allah Ta'ala malaikat buka pintu langit, buka pintu surga. Sampai orang nang di masjid itu salam, baca wirid-wiridan, burikan, tutup pintu surga dan pintu langit. Tapi Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan dibuka terus tanpa ditutup. Nah, itu harapnya Ramadan juga. Harapnya Ramadan. Doa aja yang doa aja sudah. Kabulkan, minta kabulkan oleh Allah. Pasti bila berdoa aja Allah Ta'ala aku kabulkan. Bila minta ampun ku ampun. Maharap surga ku bari ya Allah Ta'ala. Surga rindu lah orang yang berpuasa. Dan kalau kita menggunakan Ramadan yang sisa sedikit ini lagi lah kita gunakan untuk bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita nih nang hajat nang belum dikabulkan oleh Allah. Dan